Hai semuanya, selamat datang di channel Rekomendasi Asik. Seperti yang kita tahu, manusia adalah makhluk sosial yang pasti berhubungan dengan orang lain di dalam hidupnya. Dan satu hal yang luar biasa dari manusia adalah kemampuannya untuk bercerita. Mulai dari cerita tentang kehidupan sehari-hari, sampai cerita tentang mitos atau legenda yang bertebaran dari mulut ke mulut. Apalagi legenda tentang suatu hal yang berbau misteri dan tampak mengerikan. Lalu pertanyaannya, bagaimana legenda dan mitos yang diturunkan dari generasi ke generasi itu bisa tercipta? Apa yang mendasarinya? Apakah mereka itu nyata? Untuk tahu lebih jelasnya, yuk kita simak sampai habis video tentang asal-usul makhluk mitologi populer yang mengerikan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe. Vampir. Siapa sih yang gak tahu sosok yang satu ini? Pasti hampir semua orang di dunia tahu tentang sosok vampir. Legenda tentang makhluk penghisap darah ini hampir ada di seluruh dunia. Banyak perdebatan tentang dari mana dan bagaimana awal mula munculnya sosok vampir ini, tapi istilah vampir sendiri baru populer pada awal abad ke-18. Bahkan banyak versi tentang sosok ini. Vampir dalam legenda Balkan dan Eropa Timur memiliki penampilan seperti makhluk mirip manusia sampai mayat hidup. Sedangkan di Eropa Barat, vampir digambarkan sebagai makhluk yang berpenampilan rapi dan mewah. Tidak hanya di Eropa, legenda tentang makhluk penghisap darah ini bahkan ada di Asia, Afrika, dan Amerika. Vampir umumnya diceritakan keluar dari makamnya pada malam hari untuk menggigit orang-orang dengan taringnya yang panjang dan menghisap darah mereka. Korban yang digigitnya biasanya akan menjadi vampir juga. Menurut beberapa mitos, vampir tidak tampak di cermin karena mereka tidak memiliki jiwa. Dalam cerita fiksi modern, vampir bisa menjelma menjadi kelelawar, serigala, bahkan gumpalan gas dan harus menjauhkan diri dari sinar matahari. Vampir dikisahkan juga takut dengan bawang putih, salib, rosario, dan air suci. Dan mereka hanya bisa mati jika ditusuk jantungnya atau terkena sinar matahari. Namun beberapa peneliti menuliskan jika vampir itu tidak nyata. Paul Barber dalam bukunya Vampires, Burial and Death menjelaskan bahwa cerita vampir berasal dari masyarakat pra-industri yang tidak memahami secara benar mengenai proses kematian dan pembusukan tubuh manusia. Tingkat pembusukan bervariasi tergantung pada suhu dan komposisi tanah, dan banyak dari tanda-tanda itu tidak diketahui oleh orang-orang pada masa itu. Hal ini membuat orang-orang berpikir bahwa jika suatu mayat tidak membusuk sama sekali atau tidak menampakkan tanda-tanda pembusukan, maka mayat itu adalah vampir. Ada juga pendapat bahwa legenda vampir dipengaruhi oleh penguburan dini, yaitu proses penguburan orang-orang yang masih hidup. Dulu ketika pengetahuan medis belum terlalu berkembang, beberapa orang yang masih hidup dikira telah meninggal dan akhirnya dikubur hidup-hidup. Dalam beberapa kasus, orang-orang melaporkan adanya suara dari dalam peti mati. Ketika kuburannya digali, ditemukan adanya bekas kuku pada peti mati, menunjukkan bahwa orang di dalamnya berusaha untuk keluar. Atau pendapat ilmuwan tentang vampir adalah orang yang terkena penyakit tuberkulosis. Karena kematian yang disebabkan oleh penyakit yang misterius dan tidak diketahui, biasanya yang terjadi dalam suatu keluarga atau komunitas kecil. Dan si penderita digambarkan memiliki kulit pucat, berkeringat, dan batuk berdarah seolah-olah hidup dengan keputusasaan. Darah yang mengalir di bibir inilah yang membuat orang-orang mengira mereka adalah vampir yang menghisap darah. Putri Duyung. Putri Duyung adalah makhluk air yang memiliki tubuh layaknya seorang perempuan dari pinggang sampai kepala, sedangkan bagian tubuhnya di pinggang ke bawah menyerupai ikan. Putri Duyung merupakan makhluk mitologis, golongan makhluk separuh manusia separuh hewan. Putri Duyung kerap dikaitkan dengan peristiwa berbahaya seperti banjir, badai, kapal karam, dan penenggelaman. Pada tradisi lainnya, Putri Duyung digambarkan memiliki sifat baik dan pemurah, menganugerahkan hadiah atau jatuh cinta pada manusia. Kisah Putri Duyung muncul dalam cerita rakyat dari berbagai budaya di seluruh dunia, meliputi Eropa, Afrika, dan Asia. Kisah pertamanya muncul pada masa Assyria kuno, tentang seorang dewi bernama Atargatis yang mengubah wujudnya menjadi seorang putri duyung lantaran malu telah membunuh kekasihnya tanpa sengaja. Masyarakat Babilonia juga menyembah Putri Duyung sebagai dewa laut
yang dikenal sebagai Ea atau Wanes. Wanes digambarkan sebagai duyung jantan. Dalam mitologi Yunani, putri duyung dikatakan selalu menggoda para pelaut yang lalai. Siapa saja yang tergoda akan menemui ajalnya. Christophorus Columbus menyatakan bahwa ia pernah melihat putri duyung saat menjelajah Laut Karibia, dan laporan penampakan juga ada pada abad ke-20 dan ke-21 di Kanada, Israel, dan Zimbabwe. Beberapa catatan kesaksian perjumpaan dengan putri duyung oleh para pelaut zaman dahulu kemungkinan besar merupakan kekeliruan atas pengamatan wujud mamalia laut, yaitu dugong dan lembu laut. Lalu pada tahun 2012, National Ocean Service Amerika Serikat mengatakan bahwa bukti keberadaan putri duyung tidak pernah ditemukan. Kraken. Menurut mitologi Skandinavia, Kraken adalah makhluk laut raksasa yang mengerikan, panjangnya bisa mencapai 1 mil. Cerita-cerita umum menggambarkannya sebagai gurita yang sangat besar atau cumi-cumi yang menyerang kapal. Menurut beberapa kisah lainnya, tubuhnya yang besar kerap disalahartikan sebagai pulau. Kraken pertama kali disebutkan dalam Orva Odder, kisah Islandia abad ke-13 yang melibatkan 2 monster laut, Hafgufa atau kabut laut dan Lingbacker atau punggung heather. Hafgufa diyakini sebagai referensi ke Kraken. Sekitar tahun 1250, laporan lain tentang Kraken didokumentasikan dalam karya ilmiah Norwegia Konungsskogja. Dikatakan bahwa mereka hanya ada 2 karena tidak dapat bereproduksi dan akan membutuhkan begitu banyak makanan sehingga tidak dapat bertahan hidup dalam waktu lama. Laporan itu selanjutnya menggambarkan kebiasaan makan Kraken, mengklaim bahwa ia akan menjebak ikan di sekitarnya dengan meregangkan lehernya melalui sendawa melepaskan makanan dari mulutnya. Catatan lain menunjukkan bahwa binatang itu mengeluarkan aroma yang kuat dan aneh ketika ingin dimakan. Di sisi lain, ikan-ikan akan terpikat dan masuk ke mulut Kraken saat ia makan. Sejumlah besar ikan akan terperangkap. Oleh sebab itu, ikan yang berkumpul secara tiba-tiba diyakini sebagai tanda peringatan bagi para pelaut untuk pindah dari suatu daerah dengan cepat, supaya mereka tidak menjadi korban Kraken. Legenda mengatakan bahwa Kraken dapat melahap seluruh kru kapal sekaligus. Namun, terlepas dari reputasinya yang menakutkan, monster ini juga dapat membawa keuntungan. Ia berenang ditemani oleh sekumpulan besar ikan yang mengalir di punggungnya saat muncul dari air. Oleh karena itu, para nelayan yang berani dapat mengambil resiko mendekati hewan buas ini untuk mendapatkan tangkapan yang melimpah. Jika ditilik jauh dari sejarahnya, kisah tentang Kraken pertama kali ditulis pada tahun 1180-an oleh Raja Sverre dari Norwegia. Seperti banyak legenda, Kraken mulai menampakkan diri dengan tampilan yang nyata, berdasarkan penampakan binatang sungguhan yaitu cumi-cumi raksasa. Untuk para navigator kuno, laut dinilai sangat berbahaya, menyembunyikan segerombolan monster di kedalamannya yang tak terbayangkan. Setiap perjumpaan dengan hewan yang tidak dikenal bisa mendapatkan sisi mitologis dari cerita para pelaut. Dari situlah semua kisah misterius tentang makhluk ini berkembang hingga era modern. Naga. Naga merupakan salah satu makhluk mitologi populer yang diyakini nyata selama berabad-abad. Naga banyak dikenal dalam kebudayaan masyarakat yang dipengaruhi kepercayaan Hindu dan Buddha. Kepercayaan tentang naga sebagai makhluk setengah ular dan setengah manusia dipercaya berasal dari suatu daerah di India dan sekitarnya. Naga juga sering digambarkan sebagai ular raksasa yang bisa terbang di langit dan bahkan bisa berenang di laut dalam. Awalnya, makhluk ini digambarkan oleh masyarakat Yunani dan Sumeria kuno dalam bentuk ular terbang yang besar. Kata dragon sendiri ternyata berasal dari bahasa Yunani drakonta yang berarti untuk mengawasi. Yap, naga awalnya digambarkan sebagai makhluk yang menjaga sesuatu yang dianggap sangat berharga. Naga diketahui digunakan untuk menjaga tumpukan harta karun, benda pusaka, atau bahkan orang penting seperti putri raja. Orang zaman dahulu sangat mendambakan adanya sosok makhluk penjaga seperti yang digambarkan dalam naga. Meski begitu, siapa yang menciptakan sosok naga dalam kehidupan manusia ini masih diperdebatkan sampai sekarang. Ada pihak yang berpendapat bahwa naga diciptakan oleh dewa-dewi agar manusia tidak mudah mendapat sesuatu yang bernilai. Ada juga yang beranggapan bahwa sosok naga ini diciptakan dari hasil ilmu hitam seseorang loh.
Selain itu, ada pula anggapan bahwa naga adalah perwujudan setan atau iblis yang merupakan musuh kaum beragama. Kalau kita melihat ketiga pendapat itu, maka kita akan menyimpulkan bahwa naga adalah sosok yang jahat dan harus dibasmi. Padahal, ada juga pihak yang beranggapan bahwa naga diciptakan untuk hidup bersama manusia dan melengkapi keseharian kita. Dan sosok naga ini ternyata bisa berbeda di tiap negara, bahkan di tiap daerah. Misalnya, masyarakat yang percaya bahwa naga adalah perwujudan iblis, maka naga digambarkan bisa menyemburkan api. Bagi mereka, naga merupakan salah satu monster atau lawan yang kuat dan menakutkan untuk dibunuh. Ketika ada orang yang berhasil mengalahkan naga yang sangat kuat, maka orang tersebut dianggap sebagai pahlawan yang berjasa. Inilah mengapa pada masa lalu banyak kesatria yang bertarung melawan naga agar mendapatkan pengakuan untuk menjadi kesatria yang tak tertandingi. Yap, wujud ini tergantung pada budaya masing-masing daerah dan bagaimana anggapan mereka tentang naga. Ada pula beberapa daerah yang menggambarkan naga memiliki sayap, namun ada juga daerah yang menggambarkan naga tanpa sayap. Jika diperhatikan, hampir semua makhluk mitos termasuk naga adalah penggambaran organisme biasa loh. Nah, organisme ini ditambahkan beberapa unsur majas hiperbola untuk menguatkan kisah naratifnya guys. Dilansir dari berbagai sumber, seekor naga ternyata digambarkan sebagai hewan reptil yang bertelur guys. Hanya saja kisah kuno ini sering menambahkan bumbu cerita pada reptil itu sehingga terciptalah naga yang berwujud reptil raksasa bersayap. Reptil bertelur yang digambarkan seperti naga antara lain seperti buaya, kadal terbang, komodo, ular, hingga dinosaurus. Kesimpulannya, naga hanyalah sebatas imajinasi. Manusia menggambarkan mereka berbasis pada apa yang pernah mereka lihat. Werewolf. Werewolf atau manusia serigala dikenal juga dengan nama lycanthrope atau likan. Werewolf adalah sebuah mitos dari Eropa kuno berupa monster setengah manusia dan setengah serigala. Konon, manusia serigala akan berubah pada saat bulan purnama tiba, di mana kekuatan mistiknya mencapai puncaknya. Dalam mitologi tersebut, manusia serigala senantiasa akan memburu manusia, dan yang tergigit atau terkena cakarannya akan menjadi salah satu dari manusia serigala. Dikisahkan bahwa manusia serigala hanya bisa mati jika ditembak dengan peluru perak. Tidak jelas kapan tepatnya dan dari mana legenda werewolf itu berasal. Beberapa sarjana percaya bahwa manusia serigala memulai debutnya dalam The Epic of Gilgamesh. Inilah prosa barat tertua yang sampai pada kita. Alkisah, Gilgamesh ditolak mentah-mentah oleh calon kekasih karena dia telah mengubah pasangan sebelumnya menjadi serigala. Kemunculan lainnya pada mitologi Yunani dengan legenda Lisaun. Menurut legenda, Lisaun seorang putra Pelasgus membuat marah dewa Zeus ketika dia menyajikan makanan yang terbuat dari sisa-sisa anak laki-laki yang dikorbankan kepada Zeus. Sebagai hukuman, Zeus yang marah mengubah Lisaun dan putranya menjadi serigala. Berabad-abad lalu, banyak yang disebut sebagai manusia serigala. Pada tahun 1521, orang Prancis bernama Pierre Bourgot dan Michel Verdun diduga bersumpah setia kepada iblis dan mengklaim memiliki salep yang mengubah mereka menjadi serigala. Setelah mengaku membunuh beberapa anak secara brutal, mereka berdua dibakar sampai mati di tiang pancang. Ada juga orang Prancis lain bernama Gilles Garnier yang dikenal sebagai Werewolf of Dole yang hidup pada abad ke-16. Ketenarannya juga berkaitan dengan salep yang mampu mengubah orang menjadi serigala. Menurut legenda, sebagai serigala dia dengan kejam membunuh anak-anak dan memakannya. Dia juga dibakar sampai mati di tiang pancang atas kejahatannya. Apakah Bourgot, Verdun atau Garnier sakit jiwa? Atau bertindak di bawah pengaruh zat halusinogen? Atau sekedar pembunuh berdarah dingin? Hal ini masih diperdebatkan, tapi sepertinya tidak masalah bagi orang Eropa yang percaya tahayul selama abad ke-16. Bagi mereka, kejahatan keji seperti itu hanya bisa dilakukan oleh binatang mengerikan seperti werewolf. Tetapi pada masa modern, peneliti mengungkapkan jika fenomena manusia serigala bisa terjadi akibat penyampaian kisah yang berlebihan pada abad pertengahan terhadap kondisi medis yang langka. Seperti lisantropi, kondisi psikologis langka yang menyebabkan orang percaya bahwa mereka berubah menjadi serigala atau hewan lain. Hipertrikosis, kelainan genetik langka yang menyebabkan pertumbuhan rambut berlebihan, rabies, keracunan makanan dan halusinasi kemungkinan disebabkan oleh tumbuhan halusinogen.
Selama berabad-abad, orang telah menggunakan manusia serigala dan binatang jenis lainnya untuk menjelaskan hal yang tidak dapat dijelaskan. Namun di zaman modern, sebagian besar percaya bahwa manusia serigala tidak lebih dari ikon horor budaya pop yang menjadi terkenal berkat film The Wolfman pada tahun 1941. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk terus berkarya dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih.